Para ulama fikih mengatakan Anda tidak boleh bicara baik secara langsung atau melalui media di dunia nyata atau dunia maya kecuali dengan 3 syarat. Dan 3 syarat ini harus kita pikirkan sebelum kita luncurkan, sebelum kita ucapkan. Yang pertama, niat. Sekali lagi kata para ulama, yang pertama niat harus karena Allah. Tadi kita katakan dalam rangka berdakwah, dalam rangka silaturahim, dalam rangka ukhuwah Islamiyah, dalam rangka membantu. Kita buat penggalangan dana beberapa grup untuk membantu kegiatan sosial orang-orang yang terkena bencana atau kegiatan dakwah yang lain. Camkan baik-baik niat tersebut. Setelah niat sudah dipastikan, yang kedua, yang kita sampaikan benar dari segi konten, dari segi isi, dan benar dari sisi cara penyampaian. Jadi benar dari sisi isi, dari sisi materi, dari sisi ucapan kita, dan cara penyampaiannya itu harus benar. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, budaya copy paste atau copy paste tanpa dibaca, tanpa di cross check, ini fatal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kefasikan atau sesuatu yang fasik membawa berita, maka tabayun dulu, jangan ditelan mentah-mentah, apalagi dipaste, apalagi diposting di grup-grup kita. Tabayun, cross check. Kenapa demikian? Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalian bisa memiliki opini yang keliru kepada pihak lain karena kebodohan kalian, dan kalian akan menyesal pada hari kiamat nanti. Hadirin, setiap kita dapat berita, info, cross check terlebih dahulu. Jangan telan mentah-mentah. Apa saja, pastikan ini valid, kecuali kita dapat dari sumbernya, tapi yang memang mengeluarkan secara resmi. Tapi kalau perlu dicek, cross check, info kajian lah, atau artikel yang mencantumkan nama seorang ustadz, ini benar apa enggak, pastikan dulu. Tolong yang kasih ini pastikan ini ucapan ustadz tersebut. Karena saya ingin tanya, misalnya di dunia BBM atau WhatsApp, hadirin, kalau saya misalnya dapat artikel seorang ustadz, bisa nggak saya ganti-ganti dengan mudah? Bisa. Terus saya kirim lagi atas nama dia. Ini penting. Dan itu kan bisa menghancurkan nama baik orang. Di artikel itu ada 3 ayat. Saya robah-robah aja tuh ayat. Lalu saya kirim lagi. Lalu ada yang cerdas, dia cek, kok ayatnya salah semua? Ini ustadznya nggak bener nih. Kan bisa sekarang. Cross check itu penting. Ada berita tentang seorang saudara yang sakit atau penggalangan dana yang berkaitan dengan sebuah acara, sebuah baksos, cross check. Jangan telan mentah-mentah langsung kirim ke rekening fulan. Itu benar apa enggak? Lalu kita dapat berita ada yang sakit, ada seorang tokoh atau guru kita di opname, cross check, ini benar apa enggak? Cross check. Dan tahun lalu waktu saya kecelakaan, itu sudah pengalaman yang ini banget lah. Itu mayoritas salah semua, dari semua sisi.
dari tempat kejadian. Ada yang bilang di tol dalam kota, ada yang bilang di Jagorawi. Jadi khilaf. Lokasi saya kecelakaan khilaf. Lalu mobil yang digunakan, pendapat pertama Vios, pendapat kedua Avanza, khilaf lagi. Lalu jumlah orang yang ada di mobil, ada yang mengatakan sendiri, ada yang mengatakan saya bersama teman, khilaf lagi. Lalu korban, ada yang mengatakan teman saya meninggal dunia, lalu saya luka-luka. Subhanallah. Lalu tempat opnamenya, ada yang bilang saya opname di rumah sakit daerah Menteng. Padahal saya ada di rumah. Ini luar biasa nih. Dan itu kan yang udah ngaji tuh gitu loh, yang udah belajar. Itu aja demikian. Makanya cross check. Apalagi namanya berita. Berita itu kalau sudah ada di masyarakat, itu berbanding terbalik dengan duit. Kalau duit tuh di tangan orang-orang, bertambah atau berkurang? Berkurang. Kalau berita, nambah. Itu udah kaedah sudah, nambah. Coba aja antum main bisik-bisik gitu, yang dari ujung kanan sampai ujung kiri. Kira-kira masih sama nggak di sini? Beda. Ini yang saf pertama ngaji nih gitu loh. Artinya itu manusia, bukan merendahkan siapapun, itu manusia. Jadi jangan telan mentah-mentah. Cross check. Allah mengatakan, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Kalau ada sesuatu yang fasik, memberikan berita, cross check. Catat baik-baik apa arti fasik dalam ayat ini. Yang pertama, sumber beritanya fasik, informannya fasik. Jadi teman kita yang menginfokan itu orang fasik misalnya. Arti orang fasik itu apa sih? Orang fasik itu apa artinya? Hah? Orang bodoh? Bukan. Orang fasik adalah pelaku dosa-dosa besar. Itu fasik. Jadi kalau kita punya teman atau kita punya saudara, kita tahu dia pelaku dosa-dosa besar, lalu dia kasih berita, maka beritanya nggak boleh ditelan mentah-mentah, tapi harus di cross check. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, makna yang kedua, beritanya fasik. Beritanya fasik. Jadi kalau makna yang pertama tadi siapanya fasik? Orangnya, pembawa beritanya fasik. Tapi makna yang kedua, beritanya fasik. Dan berita fasik bisa jadi disampaikan oleh orang soleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman, orang baik. Ustaz, saya masih belum paham, kok orang soleh bisa bawa berita fasik? Saya ingin tanya sama antum, orang soleh bisa lupa nggak? Bisa. Pelakunya Ahmad, dia lupa katanya Muhammad. Benar atau salah? Salah. Dia sengaja ingin berbohong? Enggak, dia lupa. Ini Ahmad atau Muhammad? Oh, Muhammad aja deh. Muhammad pelakunya. Ternyata si Ahmad. Lupa. Oke, dia soleh. Tapi dia bukan sumber informasi yang pertama. Dia dengar dari pihak lain. Saya ingin tanya, apakah seluruh orang soleh selektif dalam menerima berita? Enggak, dia bagus. Tapi sumber sebelumnya yang bermasalah. Cross check, cross check, cross check. Dan ini sering terjadi. Ustadz, kan ayatnya itu orang fasik. Yang ngirim ini teman-teman pengajian. Hadirin, baca lagi tafsirnya, baca penjelasan para ulama. Fasik di sini bisa dari berita, bisa dari orang yang membawakan berita tersebut, dan bisa dari beritanya. Maka nggak ada alasan untuk tidak cross check. Ada apapun cross check. Berita meninggal cross check. Jadi ini hal yang penting. Ada beberapa 1-2 tahun yang lalu salah satu ustadz kita itu tertimpa musibah. Ayah beliau meninggal dunia. Yang tersebar di lingkungan om saya itu beliaunya yang meninggal. Padahal yang benar bapaknya kehapus. Jadi ustadznya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Itu real, dan udah banyak kasus masalah ini deh, banyak kasus. Cross check. Kalau kita nggak bisa cross check, jangan telan mentah-mentah, jangan dipercaya. Tapi tidak kita dustakan, kita pending aja dulu. Dan Allah mengatakan, kalau kita nggak cross check, antusibu qauman bijahalah, kalian akan salah paham gara-gara kebodohan kalian, dan kalian akan menyesal nanti karena Anda salah tuduh, Anda salah buat opini, Anda salah buat kesimpulan. Anda akan menyesal pada hari kiamat karena Anda akan ditanya oleh Allah. Maka camkan baik-baik. Ulama membuat sebuah kaidah, hanya orang-orang yang bodoh dan menyesal pada hari kiamat yang tidak cross check. Itu kaidah para ulama. Jadi orang yang begitu dapat berita langsung diposting, langsung diberikan, itu tanda-tanda kebodohan, dan dia akan menyesal pada hari kiamat kelak. Itu tanda-tanda kebodohan. Karena Allah mengatakan bijahalah wa nadimin, bodoh dan menyesal. Pokoknya orang yang nggak cross check, seberapa lama dia ngaji, bertahun-tahun dia ngaji, tapi kalau begitu gayanya, maka bodoh menyesal. Bodoh menyesal. Udah dua sifat yang tidak bisa dipisahkan bagi orang-orang yang tidak cross check terlebih dahulu ketika menerima berita, apalagi di dunia yang begitu rentan seperti sosmed ini. Karena kalau antum salah, klarifikasinya susahnya minta ampun. Udah terlanjur disebar. Isu yang antum gulirkan tadi yang salah dibaca, klarifikasi antum pasti dibaca lagi apa enggak? Belum tentu. Cross check. Sehingga yang kita sampaikan, yang kita berikan, atau kalau kita mau copy paste, itu adalah berita yang valid. Karena kaidah yang kedua, kita jangan memposting, jangan berkomentar kecuali benar dari segi konten atau materi. Yang kedua dari segi apa? Loh, kok bingung? Enggak. Kaidah berbicara. Kaidah berbicara. Kita nggak boleh berbicara, atau kita tidak boleh masuk ke dunia sosmed, ke grup, sebelum kita pahami 3 syarat. Syarat yang pertama apa? Niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Sekali lagi, niat yang ikhlas. Jadi tujuan kita kasih komen ngebully atau karena Allah? Nyerang atau karena Allah? Benci sama dia atau karena Allah? Yang kedua tadi apa? Beritanya atau materinya benar. Benar dari segi konten, materi, substansi. Dan yang kedua benar dari sisi penyampaiannya. Tadi kita sudah jelaskan dari sisi materi. Dan kita tekankan metode cross check, dan cross check. Karena bisa jadi materi keliru itu datang dari orang-orang soleh. Lalu pastikan cara penyampaian kita benar. Bagaimana cara penyampaian? Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 53. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau berbicara, kalau dia mau posting, kalau dia mau komen, kalau dia mau menyampaikan sebuah artikel, billati hiya ahsan, dia harus gunakan bahasa yang terbaik. Ahsan dalam ayat ini adalah, kalau pakai istilah bahasa Inggris, superlatif, bukan komparatif. Jadi bukan yang lebih baik, tapi yang terbaik. Jadi bilang ke hamba-hambaku yang merasa hamba Allah aja, kata Allah, bilang kepada hamba-hambaku kalau mereka mau bicara,
gunakan bahasa yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum, karena syaitan akan mengadu domba mereka. Dan sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Gunakan bahasa yang terbaik. Tapi Pak Ustadz, saya ini begini ini, ya udah diam, nggak usah bicara. Anda harus diam. Kalau mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Apalagi di sosmed. Karena ketika kita masuk ke grup atau di Facebook atau di tweet atau kita mention sesuatu, kita tidak memberikan ekspresi. Lalu tidak ada intonasi. Jadi secara umum tidak ada ekspresi, tidak ada intonasi. Tapi kan ada emoticon Pak Ustadz. Oke. Tapi berapa persen yang pakai itu? Jadi rentan salah pahamnya kuat, dan Allah katakan syaitan tuh akan adu domba loh. Jadi ini kata kunci, inna syaitana yanzagu bainahum. Ingat, syaitan ada di mana-mana. Begitu antum keluarkan kata tersebut, maka misi dia buat orang miss dengan bahasa antum. Makanya gunakan bahasa yang terbaik. Antum balas sambil senyum, dia pikir antum cemberut. Itu sering terjadi. Banyak sekali miss di grup. Makanya kalau hal-hal sensitif, jangan gunakan sosmed, telepon langsung. Ini gara-gara dikit-dikit sosmed, dikit-dikit sosmed, semua sosmed. Bicara masalah-masalah sensitif, itu telepon. Kalau mau pakai sosmed, pastikan ada pembukaan dan ditutup pintu-pintu miskomunikasi. Diawali dengan doa misalnya, biar dia tahu bahwa kita ini pengen yang terbaik untuk dia. Tapi kalau enggak, bicara via telepon lebih nyaman, lebih jelas, karena di situ ada intonasi, di situ lebih bebas. Kalau kita mau sukses, gunakan bahasa yang terbaik. Jangan membuat bahasa yang ambigu, yang membuat orang salah tafsir, yang membuat orang miss, membuat orang tersinggung, padahal kita nggak ada maksud ke sana. Gunakan bahasa yang terbaik. Jangan lupa salam. Salam itu penting. Itu salah satu metode yang terbaik. Salam dulu sebelum antum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam qoblal kalam, kata Nabi. Salam dulu sebelum bicara. Dan itu menunjukkan bahwa kita ingin kebaikan kepada dia. Semoga keselamatan meliputi dirimu. Itu kan keinginan kebaikan. Orang akan paham, oh iya, ini orang baik. Tapi kalau tiba-tiba langsung dikritik, langsung diserang dan seterusnya, ini akan menimbulkan masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi gunakan bahasa yang terbaik. Kalau nggak bisa, belajar. Kita harus belajar seni komunikasi Nabi SAW. Dan bisa kok. Bisa. Kenapa nggak bisa? Pilih gaya bahasa terbaik. Belajar dengan orang-orang yang bahasanya bagus, bahasanya santun, bahasanya lembut. Gunakan bahasa-bahasa yang lembut di sosmed. Apalagi kalau kita misinya untuk berdakwah kepada member-member grup tersebut. Jangan kasar. Pakai bahasa yang lembut. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau bukan karena rahmat Allah, atau fabima rahmatin minallahi linta lahum, karena rahmat Allah lah engkau lembut dengan mereka. Kalau saja engkau kasar, hatimu keras, mereka akan bubar dari hadapanmu. Ali Imran ayat 159. Saya ingin tanya, siapa engkau dalam ayat ini? Engkau dalam ayat ini itu siapa? Rasul. Mereka dalam ayat ini siapa? Sahabat. Jadi Allah mengatakan, karena rahmat Allah, engkau wahai Muhammad lembut dengan para sahabatmu. Kalau engkau kasar dan hatimu keras, mereka akan bubar. Allahu Akbar. Abu Bakar nggak bisa dikerasin, hadirin. Umar tidak bisa dikerasin.
Utsman tidak bisa dikerasin, Ali tidak bisa dikerasin, Abdurrahman bin Auf nggak bisa dikerasin. Itu manusia-manusia terbaik, terbening, terbersih hati mereka. Kalau metode Nabi kasar, keras, langsung nyerang sana, langsung vonis sini, mereka nggak bisa, mereka nggak betah, mereka akan menghindar. Kata para ulama, anggota grup antum itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, dan Anda bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau Nabi saja menggunakan bahasa kasar, bahasa keras, lalu mereka bubar, bagaimana dengan kita? Tapi ya saya begini ini Pak Ustadz, ya udah nggak usah jadi admin, kan nggak ada kewajiban harus jadi admin. Ada dalil ya ayyuhalladzina amanu kunu adminan, wahai orang-orang beriman jadilah admin, kan nggak ada dalil. Kalau Anda nggak mampu nggak usah jadi admin lah, wajib mal ajaz. Kaidah fikih mengatakan tidak ada kewajiban kalau Anda nggak mampu. Kalau Anda mau terjun di dunia ini, Anda harus tahu SOP dan kriteria-kriterianya dan belajar dulu. Jangan sampai dakwah itu tercemar gara-gara kita keras atau kasar di sosmed, akhirnya dakwah yang rusak. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, inna minkum munaffirin, di antara kalian ada orang-orang yang kerjaannya membuat orang lari dari sunnah, lari dari Islam, lari dari akidah yang benar. Salah satu caranya gara-gara sikap dan tutur kata kita. Itu syarat yang kedua, benar dari segi konten dan cara penyampaian. Syarat yang ketiga, kalau kita mau bicara, dan ini kaidah, terapkan di setiap bidang. Syarat yang ketiga, efeknya positif atau bisa menekan kemudaratan yang ada pada saat itu. Itu syarat ketiga. Jadi kita harus memperhatikan, kalau saya masuk ke diskusi yang ada di grup, efeknya gimana nih? Positif atau negatif? Kalau saya kasih tanggapan, kira-kira bisa meredakan atau membuat bola menjadi liar? Kalau saat kita bicara justru akan memperburuk suasana, walaupun isinya benar, maka Imam Nawawi mengatakan tidak boleh kita bicara. Ada manfaatnya? Enggak. Ini penjelasan saya Sulaiman Ruhaili. Kita harus berpikir, ketika kita masukkan postingan di grup keluarga misalnya, lihat efeknya gimana, efeknya seperti apa. Kalau tumbuh memperparah, akhirnya pecah, jangan kirim pada saat itu. Bukan jangan berdakwah, tapi jangan kirim pada saat itu, cari waktu lain atau cari media lain. Ini penting. Jangan asal bicara terus kita cuci tangan. Kalau kita ingin bicara, pastikan efek dari pembicaraan kita positif atau bisa menekan kemudaratan yang sudah ada. Kalau justru memperparah atau menimbulkan masalah baru yang tidak kalah parahnya dengan masalah yang sebelumnya, jangan bicara, jangan masuk, jangan bergabung, jangan komen, jangan posting. Dar'ul mafasid muqaddam 'alal jalbil masalih. Kaidah fikih mengatakan menghindar dari keburukan yang besar atau yang selevel itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi ini penting. Sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang cerdas dia harus tahu dan dia harus perhitungkan apa yang terjadi kalau saya kasih komentar. Salah satu istilah dalam dunia fikih kontemporer ini namanya fikul ma'alat. Kemampuan seorang dalam memprediksi apa efek dari perbuatan saya. Dan itu harus diperhatikan. Makanya Nabi SAW tetap bersikap baik dengan orang munafik, tidak menunjukkan permusuhan. Kenapa demikian? Ditanyakan para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kita nggak perangi saja orang-orang munafik?
Kenapa Anda tetap melibatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Nabi mengatakan, khasyitu an yaqula an-nasu anna Muhammadan qatala ashabah. Aku khawatir akan terbentuk opini di tengah-tengah manusia bahwa Muhammad hobinya memerangi dan membunuhi sahabat-sahabatnya sendiri. Karena munafik casingnya mukmin atau kafir? Mukmin. Orang munafik itu penampilannya mukmin. Dan mayoritas manusia nggak ngerti kekufuran yang ada di dalam hati-hati mereka. Kalau Nabi perangi, kan aslinya mereka kafir nih, tapi mereka kan nggak memperlihatkan kekafiran mereka. Maka kalau Nabi perangi, Nabi menggunakan bahasa yang tegas-tegasan dengan mereka, maka manusia nggak ngerti, akan berpikir Muhammad itu suka memerangi sahabatnya. Kalau gitu jangan masuk Islam, karena kita masuk Islam pun kita bisa diperangi sama nabinya sendiri. Maka Nabi menggunakan bahasa yang lembut dan tidak menggunakan komunikasi yang tegas-tegasan dengan orang-orang munafik. Ini fikih. Beliau mempertimbangkan efek dari sikap dan gaya komunikasi yang akan beliau sampaikan. Dan ini yang harus kita pikirkan. Jangan main asal bicara. Lalu Ustadz, pokoknya kalau keadaannya ribut ya saya tinggal leave dari grup. Nggak bisa. Kita harus bermain cantik dalam masalah ini. Wallahu ta'ala bishawab. Itulah 3 kaidah, dan praktekkan dimanapun. Ketika kita berhadapan dengan orang baik dan ketika kita berhadapan dengan orang buruk. Antum dicaci maki, sebelum antum balas, antum tanya, saya balas ini niatnya karena Allah atau bukan? Saya niatnya karena Allah atau ingin melampiaskan dendam saya? Kalau niatnya bukan karena Allah, diam. Ketika kita ketemu orang, lalu kita berkata yang baik, tanya kepada diri kita, saya ini baik karena Allah atau cuma basa-basi aja? Saya ini bicara yang santun karena Allah atau hanya ingin dikenal sebagai orang yang lembut? Itu harus kita pakai terus konsep ini. Lalu yang kedua, pastikan kontennya benar dan cara penyampaiannya benar. Dan yang ketiga, lihat efeknya. Kalau efeknya negatif, diam. Karena kita pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.